Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. New Chapter Message hari ini berjudul Pelayanan yang Sejati. Sahabat Bapak Ibu, mari kita mendengarkan ayat Alkitab dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sahabat Bapak Ibu, seringkali dengan dan tanpa kita sadari, kita berkata semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua hanya untuk Tuhan, dikembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi maaf sahabat Bapak Ibu, sebenarnya kita kalau boleh mau menyadari ya, kita itu masih munafik. Karena apa? Karena masih ada agenda pribadi dalam diri kita. Jadi sepanjang kita masih memiliki agenda pribadi dalam diri kita, kita ini adalah orang-orang yang munafik yang mengatakan demikian. Sebagus dan sehebat apapun pelayanan kita, tetapi apabila masih ada agenda pribadi atas pelayanan kita tersebut, maka walaupun kita katakan segala kemuliaan bagi Tuhan dan lain sebagainya, itu sia-sia sahabat Bapak Ibu. Bahkan kita sementara melakukan kejahatan di mata Tuhan. Dan hati kita harus benar-benar menyadari ada atau tidak hal tersebut dalam diri kita. Karena apa? Karena hati kita ini licik sahabat Bapak Ibu. Dan yang bisa menyadari hal tersebut yaitu diri kita. Diri kita dengan penuh kerendahan hati. Kita harus benar-benar memperkarakan hal ini di hadapan Tuhan. Sehingga jangan kita mengira kita sudah melayani Tuhan dengan maksud agar Tuhan senang, tetapi ternyata sebaliknya Tuhan tidak menyenangi sama sekali loh dengan apa yang kita lakukan. Dan pada akhirnya di tahta pengadilan Tuhan kita ditolak Tuhan. Tuhan katakan bahwa kita tidak pernah dikenal oleh Tuhan, hanya pembuat kejahatan. Seperti halnya yang telah disebutkan dalam Matius 7 ayat 23 yang barusan kita dengar. Sahabat Bapak Ibu, melayani Tuhan dengan benar sejatinya kita melayani perasaan Bapa. Dimulai dari pikiran kita, sikap hati kita, renungan hati kita, tutur kata kita, dan bahkan tindakan kita. Apakah Tuhan sudah bisa menikmatinya? Pelayanan bukan hanya berbicara mengenai tanda heran dan spektakuler. Walaupun untuk menyatakan kebesaran Tuhan yang kita sembah, tidak sedikit juga Tuhan nyatakan tanda heran dan spektakuler tersebut. Pelayanan yang sejati, sahabat Bapak Ibu, yaitu kita dapat melayani perasaan Tuhan. Hidup kita ini bisa dinikmati oleh Tuhan. Oleh sebab itu penting bagi kita sebagai pengikut Yesus agar dapat menjadi semakin seperti Yesus. Karena dengan demikian kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita lakukan. Untuk itu mari kita terus belajar mengenal Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ngeroh terus tanpa kebenaran maka ujungnya jadi mistis, sehingga kita sama saja dengan dukun atau cenayang. Begitu pula sebaliknya, kebenaran kebenaran saja tapi tidak bergaul dengan Roh Kudus, ujung-ujungnya seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Oleh karena itu, kebenaran yang kita baca dan perdalam melalui Alkitab yang kita baca harus diimbangi dengan kedekatan kita juga dengan Roh Kudus. Kedekatan kita dengan Roh Kudus harus diimbangi dengan kita membaca dan mendalami kebenaran dalam Alkitab. Demikian sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. God bless you all.